perkenalkan nama saya Nika Desi Darmayanti dari kelas 1A Manajemen Sore, nomor absen 16 dengan NIM 2202014499. Di sini saya akan menyampaikan materi kuliah pengantar ekonomi mikro mengenai mekanisme sistem pemasaran. Sekarang kita yuk simak videonya. Nah, di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama ada penentu-penentu permintaan, yang kedua ada hukum permintaan, yang ketiga ada kurva permintaan, yang keempat ada fungsi permintaan, yang kelima ada permintaan perseorangan dan permintaan pasar, yang keenam ada pergerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Pertama ada penentu-penentu permintaan. Permintaan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antaranya, faktor-faktor tersebut yang terpenting adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, cinta rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan ramalan. Nah, yang kedua ada hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Yang pertama, permintaan. Permintaan adalah istilah untuk sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu sesuai dengan pasar. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu selera konsumen. Selera konsumen dalam faktor permintaan ini, semakin tinggi selera konsumen mengenai sebuah barang, semakin tinggi pula permintaan barang tersebut. Sebagai contoh, selera masyarakat terhadap barang yang berhubungan dengan transportasi seperti model motor listrik seperti sekarang menjadi tren dan akibatnya jumlah permintaan model motor listrik cenderung meningkat. Yang ketiga ada bunyi hukum permintaan. Hukum permintaan yakni ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Faktor lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Ada kurva permintaan. Dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun. Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Kurva ini mempunyai gradien atau kemiringan atau slope negatif. Artinya, slope pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Yang keempat, fungsi permintaan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta bisa diketahui melalui fungsi permintaan dan penawaran. Sebenarnya, jika kamu melihat kembali hukum dalam ekonomi, fungsi ini akan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Selanjutnya ada permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Permintaan pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Selanjutnya ada pergeseran kurva permintaan. Selain pergerakan, kurva permintaan juga bisa mengalami proses pergeseran, kembali ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga produk tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud diantaranya adalah pendapatan konsumen,
harga produk lain, selera, harapan, dan jumlah pembeli. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Dah.